Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qal man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian pekanan kita dan masih pada pembahasan mashu al-khuffaini ya. Mashu al-khuffaini dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibn Idris karya Al-Allamah Asy-Syarif Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Baik, tolong dibaca mulai awal Mashul Khuffaini. Masul khuffaini Hmm. yajuzu masul syai'in min zahiri al khuffaini Hmm. badalan an ghaslil rijlaini Ya. fil wudu'i yawman wa lailatan lil Hmm. muqimi Hmm. wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafiri Terus wa tabda watabtadiul. fatabtadi'ul muddatu min intiha'il hadasi Ya, ba'd wudusi. lanjut. Lakin yushtaratu fi jawazil mashi syurutun Main sab'ah tidur. Baik. an yulbasal kuffani ala taharatin kamilatin Ya. wa an yakuna qawiyaini Ya. wa an yakuna mani'aini min khuzil ma'i min ghairil farzi Ya. wa an yakuna satiraini Ya. di mahallil fardi minal jawanibi Hmm. wal asfali wa alla yahsula bi'a bi'abisihima hadasun akbaru wa Hmm. alla yadhkara syai'un min mahallil fardi wa alla tanhallal qura. Cukup baik, alhamdulillah. Insya Allah kita akan selesaikan materi ini pada sore hari ini, insya Allah. Cuma saya coba tambahkan beberapa fawaid. Ini saya ambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Em, Setelah sebelumnya pekan lalu kita juga bahas sekian hal ya tentang mashul khuffa ini. Termasuk terkait dengan pernyataan masyhur dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Lau kana ad-din bir-ra'yi kemarin itu. Dan apa makna yang benar ya. Baik, ada beberapa fawaid. Pertama, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Al-mashu 'alal khuffaini am ghaslur rijlaini? Ini kan mashul khuffaini kan badal ya untuk membasuh kaki dalam aktivitas wudu, ya, dalam fardu wudu. Nah, dan keduanya boleh. Jadi boleh ghaslur rijlaini, boleh mashul khuffaini. Nah, pertanyaannya karena keduanya boleh, lalu ayyuhuma afdal? Mana yang lebih utama dari keduanya? Ketika berbicara ayyuhuma afdal atau afdoliyah, maka harus difahami bahwa baik yang lebih utama ataupun yang kurang utama itu sama-sama boleh, ya. Sama-sama boleh. Jadi kalau berbicara afdoliyah, em, sama-sama boleh.
Hanya saja mana yang lebih utama, mana yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan misal kalau kita buat ilustrasi, em, mendapatkan uang 1 miliar dan mendapatkan uang 100 juta, sama-sama baik kan? Cuma mana yang lebih utama? Nah gitu. Mana yang lebih utama? Jawabannya 1 miliar kan? Ya orang yang berakal akan milih 1 miliar ya. Kalau mata uangnya sama ya. Kalau mata uangnya beda, belum tentu ya. 1 miliar Zimbabwe ya, tidak bernilai ya. Baik, jadi mana yang lebih utama? Al-afdal ghaslur rijlaini li'annahu al-asl. Yang paling utama adalah membasuh kedua kaki. Karena ia adalah ketentuan asalnya, ketentuan pokoknya. Sedangkan mashul khuffain itu kan badal, pengganti ya. Sekaligus bisa dikatakan ia rukhsah, keringanan gitu. Dan situasi masyarakat saat itu sudah pernah kita bahas juga di pertemuan yang lalu ya. Em, supaya tergambar mengapa pembahasan ini kok cukup penting gitu dibandingkan misalnya dengan kita yang terbiasa melepas sepatu ya. Bahkan jangankan terbiasa melepas sepatu ya. Tidak terbiasa pakai sepatu gitu. Kita kan tidak terbiasa pakai sepatu jadi mungkin agak susah membayangkan gitu. Ini perlu difahami dengan tradisi di masa Nabi gitu ya. Nah, jadi kembali ghaslur rijlain afdol karena ia adalah asal. Illa fi surataini kecuali pada dua eh, keadaan ya. Pada dua keadaan lebih utama mengusap sepatu. Ingat ghasl masah ya. Dibedakan ya. Ghasl masah. Ghasl itu berarti dialirkan air. Dialirkan air ke tempat yang dibasuh, ke maghsul ya. Dialirkan air. Jadi ada aliran air meskipun kecil, meskipun sedikit tapi ada yang mengalir. Kalau masah tidak, kalau masah itu menyentuhkan sesuatu yang basah ke tempat yang diusap. Bisa dengan tangan, misalnya bisa dengan sapu tangan atau apapun itu masah gitu. Jadi sesuatu yang basah kita sentuhkan kepada tempat yang mamsuh ya, kepada tempat yang diusap, disapu. Nah, jadi dan ingat fikih itu memperhatikan istilah secara presisi ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati nanti khawatirnya jadi salah gitu ya. Jadi salah dalam eh, menentukan hukum gitu. Baik. Nah, jadi tadi ghaslur rijlaini afdal daripada mashu al-khuffaini illa fi surataini. Illa fi halaini, kecuali pada dua keadaan ya. Yang pertama, bagi orang yang yasyukku fi jawazil mashi ai fi dalilihi. Ya. Bagi orang yang ragu tentang dalil-dalil kebolehan mengusap khuf. Ragu, tapi ragunya tanpa dasar karena dalilnya ada kan ya. Ini bukan perkara khilafiyah gitu. Atau kalaupun dikatakan khilafiyah, khilafiyahnya ghairu mu'tabar. Karena memang kalangan Syiah kan menolak kebolehan mengusap khuf ya. Hanya saja ia tidak mu'tabar karena apa? Karena riwayat bolehnya mengusap khuf ini riwayat yang mutawatir, ya. Riwayat yang mutawatir. Um, Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan tentang riwayat mengusap khuf ini, haddatsani sab'una sahabiyan, telah menceritakan atau menyampaikan kepada aku 70 orang sahabat hanya melalui jalur Al Hasan Al Basri ya, belum melalui jalur tabi'in yang lain. Ada 70 orang sahabat jadi mutawatir. Sehingga eh, meskipun tadi ada kelompok yang mengatakan tidak disyariatkan, tapi pendapat ini ghairu mu'tabar, tidak dianggap sama sekali. Karena apa? Karena menyelisihi dalil yang sangat-sangat jelas atau boleh saya dikatakan dalil yang qat'i. Karena ia mutawatir, khabar mutawatir. Nah, maka kalau ada orang yang ragu akan kebolehan mengusap khuf untuk menghilangkan keraguan-raguannya tadi, ya, keraguan-raguan tanpa dasar tadi, maka dia didorong untuk melakukannya supaya hilang keraguannya. Supaya hilang keraguannya tadi karena keraguan itu mungkin kalau diberi makan kan dia tambah ragu gitu ya. Kalau diberi makan tambah ragu gitu. Sama kayak kalau orang was-was, kalau was-wasnya itu selalu apa diumpani gitu ya, dia akan was-was terus. Maka harus sekali-sekali
di apa namanya dipatahkan. Makanya ada ini ya fatwa-fatwa khusus untuk orang-orang yang was-was gitu ya, yang berbeda gitu dengan orang biasa. Misalnya dalam sholat ya, dalam sholat kan apa namanya kita bangun alal yakin gitu ya, dibangun pada sesuatu yang yakin. Gitu. Jadi kalau orang ragu apakah dia sudah sholat zuhur misalnya sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka dibawa kepada yang yakin. Dan yang yakin adalah yang akal, yang lebih sedikit, yaitu 3 rakaat. Sehingga dia tambah lagi 1 rakaat. Tapi sebagian ulama memfatwakan bagi orang yang was-was untuk mengambil yang aksar, mengambil yang lebih banyak, yaitu 4 rakaat. Jadi kalau dia ragu 3 atau 4, 4. Karena apa? Karena kalau si was-was ini dibiarkan untuk mengambil yang kaidah umum, 3, atau yang lebih kecil, bisa jadi dia sholat 8 rakaat. Ya, udah itu 4 atau 3. Ambil yang sedikit. Naik 3. Ya kan? 3 dia. Nanti turun lagi 1 rakaat selesai. Pas sujud akhir tuh bingung lagi. Ini 3 atau 4. Ambil 3 lagi. Naik lagi dia. Akhirnya 8 rakaat baru selesai. Kan memang orang was-was kan begitu ya. Antum mungkin biasa ya. Cuma orang was-was kan. Sholat aja takbirnya aja dia. Orang sudah selesai surah dia baru takbir kan. Nah itu orang khusus was-was gitu. Termasuk dalam hal ini mirip ya. Mirip tadi orang yang syak gitu. Jadi memang perlu diberi perlakuan berbeda. Nah, kemudian yang kedua, keadaan kedua yang apa yang afdol seseorang mengusap khuf adalah kalau dia dia mendapatkan dalam dirinya ada ketidaksukaan terhadap mengusap khuf karena alasan-alasan tertentu gitu atau karena syubhat apapun gitu ya. Maka diutamakan baginya untuk menghilangkan kebencian yang tidak ada dasarnya tadi untuk mengusap khuf, untuk mengusap khuf. Baik, itulah. Di luar itu, di luar dua keadaan khusus itu, membasuh kedua kaki itu lebih utama karena ia asal, karena ia yang eh, ketentuan pokoknya atau ketentuan dasarnya. Nah, kemudian mengusap khuf hukumnya apa? Pada dasarnya hukumnya kan mubah ya. Hukum asalnya mubah. Em, nah, tapi berlaku padanya 5 ahkam taklifi. Berlaku 5 ahkam taklifi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang pertama mubah dan ini adalah hukum asalnya. Yang kedua, ia bisa wajib. Jadi mengusap khuf itu bisa wajib hukumnya. Yaitu ketika idza tawaqqafa alaihi idraku waqti salati fardin au nahwiha. Kalau em, dia bisa melakukan salat pada waktunya hanya dengan mengusap khuf. Jadi kalau dia membasuh kaki kelewatan waktu salat. Kalau mengusap khuf kan lebih cepat ya. Kalau ternyata mengusap khuf lebih lambat ya beda cerita ya. Mengusap khuf lebih cepat. Jadi orang pakai sepatu kan, kalau dia lepas itu udah berapa detik gitu dia melepas. Belum lagi sepatunya orang di masa lalu gitu kan ya. Eh, Kemudian membasuhnya juga beda, juga lebih lama gitu. Nah, kalau kalau seseorang jika dia mengusap khuf, dia bisa sholat pas pada waktunya. Tapi kalau dia membasuh kaki keluar waktu sholatnya, maka wajib baginya saat itu mengusap mengusap khuf. Ya. Kemudian yang kedua mandub. Mandub ini kalau ketika dia membasuh kaki, dia akan ketinggalan sholat jamaah. Kalau ketinggalan sholat jamaah, kalau dia membasuh kaki, dia ketinggalan sholat jamaah. Sebaliknya kalau dia mengusap khuf, dia tidak ketinggalan sholat jamaah. Nah maka pada kondisi itu mandub dia mengusap khuf. Mandub dia mengusap khuf. Ini karena ya dalam mazhab Syafi'i kan sholat jamaah tidak fardu ain ya. Tidak fardu ain, makanya beda tadi dengan yang sholat gitu ya. Baik, kemudian makruh. Makruh ini mengulang-ulang mengusap khuf ya. Mengulang-ulang mengusap atau membasuh khuf. Ini makruh karena akan merusak sepatu. Begitu konteksnya ya. Kemudian haram. Hukum yang kelima adalah haram dan haramnya ada dua.
haram ma'as sihah dan haram ma'a adamis sihah. Ya. Yang pertama haram tapi sah. Ini belajar fikih harus paham apa itu haram tapi sah ya. Haram berarti pelakunya berdosa. Sah artinya ibadah ataupun muamalahnya itu telah mujzi, telah mencukupi, ya, telah mencukupi. Sehingga konsekuensi dari ibadahnya itu, misalnya ya sukutul qada gitu ya, ataupun muamalah ya, dengan misalnya ya terlaksana transaksinya itu terjadi gitu. Itu namanya sah. Artinya haram ma'asyiha ini wudunya dengan mengusap khuf tadi sah, ya. Mengusap khufnya sah dan wudunya juga otomatis sah gitu kan ya. Em, tapi pelakunya berdosa. Yaitu apa? Yaitu kalau khufnya itu khuf maghsub, sepatu orang dipakai tanpa izin. Ya. Nah, ke yang berikutnya haram dan tidak sah, yaitu ketika seseorang sedang ihram. Seorang sedang ihram dilarang, diharamkan memakai khuf. Maka ketika dia memakai khuf, kemudian dia ambil rukhsah mengusap khuf, tidak sah, tidak sah. Wallahu a'lam. Baik, inilah ketentuan hukum untuk mengusap khuf ya. Kita lanjut watabtadiul muddatu ya, watabtadiu al muddatu. Nah, muddah sebelumnya itu kan ada dua ya. 24 jam bagi mukim. Ini sudah kita bahas ya, maksudnya 24 jam gitu ya. Yauman walailatan. Jadi 20, yaum walailah itu maksudnya 24 jam. Bagi orang yang mukim dan 3 kali 24 jam. Berapa kemarin? 72 jam ya. Betul tidak? Betul ya? 72 jam untuk orang yang safar. Dengan perincian kemarin. Dengan ada perinciannya. Nah sekarang perhitungannya mulai mana? Wata betadiul muddatu dan perhitungan tadi sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu dimulai min intihail hadas ba'dal lubsi. Dari berakhirnya hadas setelah memasang khuf. Setelah masang khuf. Um, jadi seseorang ya dia berwudu gitu. Dia berwudu wudu biasa tanpa memasang tanpa memakai khuf ya. Dia berwudu biasa membasuh kaki. Kemudian setelah itu dia selesai wudunya sempurna, ya tamal wudu, selesai wudu, kemudian dia pasang sepatu, pasang sepatu. Karena nanti ada syaratnya dia bahwa sepatu itu yang membuat boleh diusap khufnya adalah ketika seseorang memakai sepatu ketika sudah dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan suci. Nah, apa tadi? Jadi ketika dia sudah wudhu selesai, kemudian dia pasang sepatu, setelah itu dia hadas. Nah, setelah itu dia hadas. Eh, nah, pertanyaannya dari kapan perhitungan waktu kebolehan mengusap khuf tadi? Nah, di sini dikatakan oleh beliau min intihail hadas. Dari berakhirnya hadas ya. Dari berakhirnya hadas. Nah, di Mu'nisul Jalisnya ada catatan kaki menarik. Kalau seseorang memakai khuf, kemudian setelah itu tidur dan bangun setelah 20 jam kemudian, maka waktu perhitungan kebolehan mengusap khuf itu mulai dia bangun. Karena saat itulah berakhirnya hadas. Ya. Hadasnya apa? Hadas tidur. Nah, jadi tidur itu selama tidur itu belum berakhir berarti hadasnya. Setelah selesai tidur, hadasnya berakhir. Paham ya? Bukan awal hadas, bukan awal berwudu setelah hadas, tapi di akhir hadas, selesai hadas. Makanya contohnya tadi tidur, karena hadas tidur itu kan hadas ya secara keseluruhan. Kalau afwan buang angin kentut kan sedetik aja gitu ya.
Nah, jadi jaraknya sedetik gitu. Mau awal sampai akhirnya kan cuma sedetik gitu. Nah, kalau tidur tadi yang lebih ini ya. Intihail hadis itu kapan ya? Setelah bangun gitu. Karena selama tidur dia masih apa namanya proses hadasnya itu berjalan gitu. Bahasanya begitu ya. Nanti setelah tidur baru intihail hadas. Dan saat itulah menurut pendapat yang mu'tamad dimulai perhitungan kebolehan mengusap mengusap khuf. Ya. Kebolehan mengusap khuf. Baik. Lakin yushtaratu. Nah, kebolehan tadi disyaratkan kebolehan mengusap khuf itu disyaratkan 7 syarat. Ya. Disyaratkan 7 syarat. Artinya jika tidak terpenuhi salah satu syarat ini, maka tidak sah mengusap mengusap khufnya. Tidak sah, tidak berlaku. Ya. Yang pertama, an yulbasal khuffani ala taharatin kamilatin. Dua sepasang sepatu tadi dipakai dalam keadaan suci, sepenuhnya suci, ya, sepenuhnya suci, sepenuhnya suci. Baik. Gambarannya bagaimana? Gambarannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya. Jadi seseorang sudah suci dulu, baru kemudian dia boleh, kemudian baru dia pasang khuf. Nah setelah itu, kalau dia kemudian berhadas, kemudian dia mau wudhu, wudhu saat itulah boleh mengusap mengusap khuf. Ya. Kalau tidak, maka tidak boleh. Jadi seseorang em, belum berwudhu, seseorang dalam keadaan hadas, kemudian memakai khuf. Kemudian setelah itu dia berwudhu dan mengusap khuf, maka tidak diperbolehkan. Gitu. Tidak diperbolehkan. Jadi inilah makna ala taharatin kamilatin. Bahkan untuk menunjukkan kamilah di sini, eh, kalau seseorang, misalnya seseorang membasuh kaki gitu, sebelah dibasuh, sebelah dia basuh, sebelah dibasuh dia pasang sepatu. Kemudian dia basuh lagi sebelah yang kiri, setelah itu dia pasang lagi sepatu. Maka tidak boleh dia mengusap khuf setelahnya. Mengapa tidak boleh? Karena kedua pasang sepatu itu dipasang tidak dalam keadaan suci sempurna. Karena sepatu yang pertama, sepatu sebelah kanan sudah dipasang sebelum wudunya selesai. Nah, ini contoh untuk sekadar menunjukkan bahwa memang ala taharatin kamilatin ya. Harus dalam keadaan sepenuhnya suci gitu. Harus dalam keadaan sepenuhnya suci. Syarat yang kedua, wa an yakuna qawiyaini. Kedua pasang sepatu itu haruslah kuat ya, haruslah kuat. Hmm. Haruslah kuat. Apa maksudnya kuat di sini? Maksudnya adalah bisa digunakan untuk berjalan dan beraktivitas. Ya. Bisa digunakan untuk berjalan dan beraktivitas. Nah, jadi bagi orang yang mukim tadi yang 1 hari 1 malam, berarti sepatunya itu diperkirakan kalau digunakan untuk safar atau kalau digunakan untuk beraktivitas jalan kemana-mana, itu tahan kuat digunakan selama 1 hari 1 malam, tidak rusak.
Nah, demikian juga kalau yang kebolehannya 3 hari 3 malam, maka sepatunya harus apa namanya harus tahan untuk dipakai selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Nah, itu yang dimaksud dengan an yakuna qawiyaini. Ia harus kuat, ya harus kuat. Artinya kalau tidak sepatunya tidak kuat, ya tidak kuat digunakan untuk berjalan 3 hari 3 malam, misalnya bagi orang musafir atau bagi yang mungkin sehari semalam, maka eh, sepatu seperti itu tidak boleh digunakan, tidak boleh diusap, gitu, tidak boleh disapu, tidak boleh disapu. Kemudian syarat yang ketiga, wa an yakuna mani'aini linufudhil ma. Kedua sepasang sepatu itu mampu mencegah masuknya air atau meresapnya air ke dalam kaki min ghairil kharzi, di luar um, lubang jahitan, di luar lubang jahitan sepatu. Jadi sepatu itu kan ada lubang jahitannya ya, apalagi di masa lalu. Bahkan nanti sepatu orang dulu itu ada ininya, kayak apa, ada diikat dengan tali gitu. Nanti ada pembahasan di syarat yang terakhir nanti. Nah, jadi ya kalau di bagian lubang itu ya dimaklumi gitu. Maksudnya kalau sepatunya itu akan mengalir air lewat situ gitu. Tapi di luar bagian itu ia harus mampu mencegah masuknya air ya. Mencegah masuknya air. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa an yakuna satiraini limahallil fardi minal jawanibi wal asfali. Ya. Keduanya harus satiraini, harus bisa menutup untuk bagian yang wajib dibasuh pada saat membasuh kedua kaki. Jadi dia wajib membasuh, wajib afwan. Sepatunya wajib menutup semua bagian kaki sampai kedua mata kaki. Dan menutupnya ini, satirnya ini di bagian samping dan bagian bawah. Adapun bagian atas, jadi kaki bisa dilihat dari bagian atas, artinya tidak tertutup ya, tidak satara gitu. Tidak masalah. Dan itu wajar ya. Kalau tertutup semua, kenapa dipakai? Ya, paham ya? Em, jadi harus bisa menutup semua. Kemudian yang kelima, wa alla yahsula lilabisihima hadatsun akbar. Yang kelima, tidak terjadi bagi pemakainya, pemakai khuf itu hadas besar, janabah, haid dan semisalnya. Karena apa? Karena setelah itu dia wajib mandi. Dan ketika dia wajib mandi, wajib dia lepas sepatunya. Ya. Ketika dia wajib lepas sepatunya, ya berarti otomatis kebolehan mengusap khuf juga sudah berakhir ya. Juga sudah berakhir. Baik. Kemudian wa alla yazhara syai'un min mahallil fardi. Eh, tidak tampak apapun meskipun sedikit dari tempat fardu yang wajib ditutupi tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya tumit terbuka gitu, kelihatan gitu ya, maka apa namanya? Maka mengusap khufnya tidak sah gitu ya. Mengusap khufnya tidak sah. Baik, kemudian yang terakhir wa alla tanhallal ura. Dan
tali-tali pengikatnya tidak terlepas. Ikatan sepatu itu tidak terlepas. Jadi sepatu eh, biasanya terbuat dari kulit gitu ya. Biasanya terbuat dari kulit. Tapi kulit tidak menjadi syarat ya. Tidak ada syarat bahwa sepatu atau khuf yang boleh diusap itu kulit gitu. Jadi apapun bahannya selama memenuhi syarat ini maka bisa. Cuma memang salah satu yang mungkin jadi titik masalahnya adalah mani'aini linufuzil ma' tadi. Karena tidak semua bahan sepatu itu bisa mencegah meresapnya air, ya. Dan kulit itu salah satu yang mampu mencegah. Tapi kalau ada bahan yang lain, misalnya plastik atau apa gitu ya, yang bisa mencegah maka juga boleh gitu. Eh, nah di masa lalu tuh biasanya pakai kulit, kemudian ada belahan dan belahan itu dikencangkan dengan tali pengikat. Mirip sebenarnya dengan sepatu kita, tapi sepatu kita kan sepatu yang ada talinya itu ya, mirip mirip begitu gitu. Tapi sudah ya modelnya beda gitu ya. Cuma gambarannya mirip seperti itu. Nah, jadi syaratnya juga adalah ikatannya itu tidak terlepas. Ikatannya tidak terlepas. Nah, inilah 7 syarat kebolehan mengusap khuf ya. Kebolehan mengusap khuf. Ada syarat lain di luar dari 7 syarat ini yang tidak disebutkan oleh penulis Al-Yaqut An-Nafis ini, yaitu khufnya haruslah suci ya. Haruslah suci. Jadi tidak boleh khufnya itu najis, artinya terbuat dari bahan najis ya, seperti kulit bangkai yang tidak disamak gitu ya. Atau yang mutanajis ya. Dengan najis yang tidak dimaafkan. Dengan najis yang tidak dimaafkan. Nah, adapun syarat suci ini tadi ya, syarat sucinya khuf ini yang diperhatikan adalah ketika diusap. Jadi kalau sebelumnya itu kotor ya, kalau sebelumnya itu terkena najis, tadi mutanajis, maka selama sebelumnya itu sudah dibasuh, sudah dibersihkan najis di sepatunya itu, sebelum diusap, maka boleh tidak masalah. Adapun syarat-syarat yang lain ya, syarat-syarat yang kita sebutkan 7 tadi itu yang diperhatikan adalah ketika dia dipakai. Jadi ketika dipakai harus tadi ala taharatin kamila kamila ayyakuna qawiyaini dan seterusnya ya. Harus terpenuhi itu. Nah, di sini um, Al-Allamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullah tidak menyebutkan hal-hal yang membatalkan kebolehan mengusap kedua khuf. Dan tapi kita bisa ketahui hal-hal yang membatalkan itu dari redaksi syarat tadi. Nah, jadi 3 syarat terakhir itu adalah sekaligus hal-hal yang membatalkan kalau terjadi ya. Hal-hal yang membatalkan kebolehan mengusap khuf. Eh, yang 3 terakhir, yang pertama tadi, yang kelima ya, Allah yahsula lillah bisihma hadasun akbar. Jadi kalau orang yang mengusap khuf tadi saat safar misalnya belum sampai 3 hari 3 malam, atau saat mukim belum sampai sehari semalam, tapi dia hadis besar karena apapun ya, yang jelas hadis besar gitu. Maka saat itu batal kebolehannya mengusap khuf, ya. Tidak boleh lagi karena dia wajib untuk mandi ya, dia wajib untuk mandi dan otomatis apa namanya, otomatis ya harus dilepas gitu sepatunya ya, wajib dilepas sepatunya dan ya selesai gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Allah yazhara syai'un min mahallil fardi dan Allah tanhallal ura ya. Nah, itu adalah juga pembatal dari mengusap khuf karena ya terbuka kan khufnya tadi ya. Khufnya terbuka, termasuk juga di dalamnya adalah kalau khufnya robek gitu misalnya. Maka itu juga membatalkan kebolehan mengusap khuf. Ketika robek terbuka yang membuat bagian yang wajib dibasuh dalam wudu pada kaki itu terlihat. Maka kebolehan mengusap khufnya sudah berakhir dan batal. Dan satu lagi yang terakhir pembatal kebolehan mengusap khuf di luar yang 3 terakhir di syarat ini adalah inqidha'ul muddah.
berakhirnya masa. Ya, jelas ya. Jadi kalau sudah sehari semalam bagi yang mukim, tidak boleh lagi dia lanjutkan. Jadi kalau dia mau lanjut lagi, dia lepas dulu sepatunya. Dia lepas dulu sepatunya, ya terserah berapa lama dia mau melepas ya kan. Setelah itu dia berwudu, setelah sempurna berwudu, tadi ya, harus benar-benar wudunya selesai. Setelah itu baru dia boleh pasang lagi khufnya dan kembali hitungannya mulai awal. Demikian juga orang yang safar kalau sudah 3 hari 3 malam gitu. Dan hitungan ini ya di antara hikmahnya memang karena ya orang kalau masih dalam 3 hari 3 malam dalam safar ya, hajat untuk melepas mungkin tidak terlalu kuat ya. Tapi kalau sudah 3 hari 3 malam ya, ya biasanya memang umumnya dilepas sudah gitu ya. Umumnya dilepas. Baik. Nah, dari beberapa syarat yang kita sebutkan tadi, sebagiannya ada dalil secara jelas ya di dalam nas ya. Misalnya dipasang khufnya dipasang dalam keadaan suci ya, dalam keadaan sempurna sucinya. Ini sebagaimana riwayat dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, beliau bercerita ya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya uh, berada dalam sebuah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Saya pernah berada dalam sebuah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, dan saya mencoba melepaskan, membantu Nabi melepaskan sepatu beliau gitu. Ya. Ini ya, nih ya dalil khidmah ya. Khidmah santri ke kiai gitu ya. Dalilnya adalah ini. Cuma memang harus kita harus pahami ya, bangsa Arab apalagi di masa Nabi ya, termasuk mungkin di masa sekarang juga sama. Bangsa Arab em, itu kan tidak ini ya, tidak apa istilahnya ya, tidak menganut feodalisme gitu ya, tidak menganut feodalisme gitu. Jadi ini memang betul-betul sepenuhnya karena khidmah, gitu. Khidmah kepada Nabi, khidmah kepada beliau. Nah kalau di kita memang kan khidmah itu kadang-kadang bercampur dengan feodalisme ya, dan kadang-kadang juga kayak setengah dipaksa oleh sistem, setengah dipaksa oleh sistem. Sebenarnya si pelakunya, si orang yang berkhidmahnya tidak benar-benar ingin berkhidmah. Dia tidak ada dorongan dalam dirinya, dalam hatinya untuk berkhidmah kepada sang tokoh ini. Tapi kalau dia tidak berkhidmah, mungkin dia akan dicela. Nah, gitu. Atau kalau dia tidak berkhidmah, mungkin dia akan mendapatkan kerugian-kerugian gitu. Misalnya apalah gitu ya. Atau secara ya apa masyarakat itu akan merendahkannya gitu, dan segala macam. Kemudian dia berkhidmah. Nah, ini yang tercampur dengan feodalisme itu. Sehingga niat apa namanya niat khidmahnya tidak benar-benar murni gitu. Nah, jadi kembali Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Saya menunduk untuk mencoba melepaskan sepatu Nabi gitu. Nah, kemudian Nabi katakan da'huma, biarkan saja kedua sepatu itu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saya memakai keduanya gitu ya. Saya memasukkan keduanya itu dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Nah, itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa kebolehan mengusap khuf itu karena apa namanya? Karena itu sudah atau pada keadaan itu sudah dalam keadaan suci gitu. Karena seandainya tidak seperti itu, Nabi tentu tidak akan menyebutkan fa inni adkhaltuhuma tadi. Ya. Karena penyebutan hal atau sifat um, untuk menjelaskan sebuah hukum, maka itu memang adalah alasan hukum itu gitu. Alasan dari berlakunya hukum itu. Artinya, kalau keadaannya tidak seperti itu, maka tidak sah. Maka tidak sah. Artinya seandainya Nabi memasang khuf itu dalam keadaan hadas, maka tidak boleh mengusap khuf saat itu. Tidak boleh mengusap khuf saat itu. Hmm. Nah, adapun syarat-syarat yang lain ini sebenarnya tidak ini ya, em, tidak, misalnya tadi kuat mencegah masuknya air, ini lebih ke aspek
ya fungsi khuf itu sendiri gitu. Kan mengusap khuf dibolehkan karena ada kebutuhan untuk memakai khuf. Nah, sekarang khuf yang dibutuhkan tuh khuf yang seperti apa? Nah, kalau ternyata khufnya tidak memenuhi ketentuan sesuai kebutuhan itu, ya berarti kan kebutuhannya tidak ada gitu. Maka disyaratkanlah ketentuan-ketentuan terkait khuf agar ia memang selaras dengan tujuan kebolehan mengusap khuf tadi gitu. Misalnya kalau dia tidak kuat dibawa untuk berjalan beraktivitas selama 3 hari 3 malam bagi musafir, ya berarti kan dia tidak memenuhi syarat sebagai khuf untuk dipakai saat safar gitu. Lalu kalau tidak memenuhi syarat, untuk apa ada kebolehan tadi? Menjadi sesuatu yang apa namanya, menjadi sesuatu yang tidak tidak berfaedah gitu ya. Itulah wallahu a'lam bissawab. Selesai ya. Setelah ini pekan depan kita insyaallah al-madkhal ila usulil fiqh ya. Ada pertanyaan ini di chat Zoom. Saya baca dulu, ini ada pertanyaan. Meskipun ini terkait wudhu kayaknya ya. Kalau air 100 mili tidak sampai 1 gelas, air apakah cukup termasuk mengalir? Karena diletakkan di telapak tangan, digoyang-goyang bergerak airnya. Cukup, sangat cukup. Ya, sangat cukup. Em, 100 mili itu apa? Air gelas itu apa? Air ini 200 mili ya. Em, 100 mili bagi segini. Apakah cukup? Kalau maksudnya apakah bisa digunakan untuk membasuh? Jawabannya bisa. Tapi apakah cukup untuk seluruh anggota wudhu? Ya tergantung ya. Em, Kemungkinan mungkin tidak cukup. Tapi apa misalnya digunakan untuk membasuh wajah? Bisa. Apakah bisa? Ya bisa. Gitu. Kemudian kalau masih ada sisanya digunakan untuk membasuh tangan dan mencukupi, apakah itu bisa dianggap membasuh tangan? Ghusl ya bisa juga gitu. Ya tinggal lihat sisanya aja airnya masih ada atau tidak. Ya, gitu kan. Adapun Nabi SAW beliau berwudu dengan air satu satu mud gitu ya. Air satu mud. Jadi memang tidak usah, tidak banyak-banyak juga gitu. Tidak banyak-banyak juga. Untuk ini ya, untuk teknisnya air itu di misalnya kalau kita pakai tangan ya, kalau airnya itu kita tampung dengan tangan kita, telapak tangan kita, maka air dalam telapak tangan kita itu ada air yang menggenang, bukan sekadar tangan kita basah, ya. Kan beda ya antara telapak tangan basah dengan ada air yang menggenang dalam telapak tangan kita. Nah, jika ada air yang menggenang dalam telapak tangan kita, kemudian setelah itu kita basuhkan ke wajah, maka itu ghusl. Itu kalau pakai telapak tangan tadi. Kalau kita pakai wadah semacam gelas air minum ini misalnya, maka ya kalau dituangkan kan berarti otomatis mengalir. Kalau dituangkan berarti mengalir, jelas. Kran juga sama, dia mengalir. Yang tidak mengalir itu seperti apa? Yang tidak mengalir itu misalnya kita celupkan tangan kita ke sebuah wadah air, kita lepas ya, kita tarik tangan kita kan basah. Tangan kita basah. Nah, tangan yang basah itu kemudian kita sapukan ke anggota tertentu. Nah, itu namanya masah, bukan ghasal. Jika saat membasuh, menggosok wajah, tangan, kaki, tapak tangan menggosok terlepas terangkat. Selama mengalir sah, insya Allah. Selama mengalir sah. Selama semua anggota bagian yang wajib dibasuh tadi terkena air ya, terkena air itu sah. Baik. Di sini ada yang mau menanggapi, memberikan komentar ya silakan. Boleh, boleh. Iya. Angkat hampir hampir 3 hari 3 malam sudah sampai, artinya sampai tujuan dia sudah mukim, tapi mau nyambung lagi itu harus lepas dulu atau boleh langsung? Nyambung kemana? Nyambung kan itu boleh 1 hari 1 malam. Oh ya, harus lepas lagi karena kan habis sudah. Safarnya kan sudah selesai. Nah, dia lepas dulu, berarti hitung awal lagi nanti. Nah, ada lagi?
Dan Ya, di antara syarat untuk hukum keenam tadi itu kan tidak tampak bagian yang terlalu besar. ya, Ya, itu bisa dipahami bahwasanya status lo perempuan yang punggungnya penampak itu akan menunjukkan tumitnya dia. Iya, iya tidak memenuhi syarat. masih kelihatan sepatu yang rendah. Iya, betul. Kan syarat sepatu itu harus tinggi menutupi anggota yang tidak setelah. Betul. Ya harus menutupi sampai mata kaki. Itu Nah, adalah untuk jadi walaupun ditutupi pakai kaos kaki tetap ada. ya karena posisi kaos kakinya yang tidak memenuhi syarat. Dalam mazhab Syafi'i, kaos kaki tidak bisa menjadi tidak dianggap sebagai khuf yang dibolehkan untuk diusap. Jadi kalau sepatunya rendah ya, tidak menutup mata kaki kemudian ditutup oleh apa tadi oleh kaos kaki ya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya. Kalau kalau kami ya di konstitusi atau di misalnya yang Hmm. kan jadi tambang Hmm. kadang misalnya mau sholat yang seperti itu kan jelas kulit aman, Jelas apa? jelas pakai sepatu kulit Oh iya, jelas iya. aman dan Ah. tidak ada celah-celah di lubang-lubang ini. Ada juga sih model gitu cuma rata-rata ditambah tuh ekspornya kan yang baik. Hmm. Nah sehingga biasanya itu jauh lebih nyaman itu di batu sekalian jadi sekalian nggak usah sepatu. Sepatunya dibasuh. Nah jadi kan bisa sehari-hari. Jadi pas waktu Hmm. giliran mau basuh kaki harus mengusap itu dari ujung kaki sampai betis loh Kak. Hmm. Harusnya itu Sebagian aja. Cukup sebagian. sebagian atasnya aja kan karena Atasnya aja. bentuknya Yang wajib. sampai betis dan sampai betis gitu. Yang Jadi wajib nanti ada yang sunnah. Yang sunnah itu atas bawah dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang wajib itu bagian atas saja. panu Kak, Ah. Ah. Dan itu pun tidak harus semuanya. perusahaan. Iya. Tadi kan kalau digunakan untuk membasuh atau diulang-ulang diusap kan makruh hukumnya. Hukumnya jadi makruh. Pokoknya dia tuh sekalian basuh. Jadi sekalian pas waktu mengusap itu terusap malah jadi sekalian air gitu. Ya sebenarnya kalau dikatakan sah kan karena ghusl itu kan sebenarnya masah waziyadah kan. Ghusl itu masah dan tambahan gitu. Jadi sebagaimana mengusap kepala kan boleh diganti dengan dibasuh. Tapi yang diperintahkan tetap mengusap gitu. Jadi kalau begini kalau kepalanya dibasuh gitu ya tetap sah gitu. Cuma yang utama kan tetap mengusap gitu. Nah, iya. Sebenarnya kalau mau ngambil anu bisa aja dibersihkan dulu itunya baru wudhu kan. Nah, dipisahkan. Ada? Tidak ada. Saya pikir mau bertanya. Baik, ya kalau tidak ada lagi? Terakhir Iya, dan tadi iya, musafir mm, tidak ada di Malang. iya, Tapi dia misalkan sampai 3 hari 5 hari, sehingga dia masih tetap menggunakan keringan futsal itu. Berarti dia tetap boleh lanjut 3 hari 3 malam. Misalnya kalau dia lepas, iya. ya dia pesan tidak Dihitung awal lagi. boleh 3 hari dia Iya, tidak boleh lagi. Selama masih safar, selama belum selesai safarnya, maka masih boleh. Mm, mm. Tapi kalau dia mukim dalam durasi waktu 3 hari 3 malam itu maka berakhir safarnya. Termasuk kalau dia eh, safar, ternyata 1 hari semalam pun belum selesai gitu. Dia sudah mukim, maka sisanya tinggal sisa dari sehari semalam, bukan sisa dari 3 hari 3 malam. Misalnya dia safar sudah 20 jam gitu, dan setelah itu mukim, nah, maka sisa dia cuma 4 jam gitu, karena terhitungnya ke mukim. Gitu. Baik, nah tadi yang tidak dibahas kan yang wajib itu apa? Yang wajib diusap aja di bagian atas. Yang wajib diusap bagian atas dan em, di teks kitab kita ini sudah sangat jelas juga ya juzu mashu syai'in min zahiri a'lal khuffaini. Ya. Kita coba ulangi ya di bagian itu ya. Dan boleh mengusap sesuatu dari bagian luar atas sepatu ya. Dari bagian luar atas sepatu.
Nah, di Mu'nisul Jalis diberi catatan mashu syai'in wa in qalla. Meskipun sedikit. Jadi tidak disyaratkan harus semua bagian atas. Sebagian aja. Itu wajibnya segitu aja. Jadi diusap sebagian dari bagian atas khuf itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Dan itulah kadar wajibnya. Cuma kalau mengambil kadar yang dianjurkan atau kaifiyah yang disunnahkan, maka caranya adalah em, kita letakkan tangan kiri kita ya di bagian bagian bawah kaki ya, di bagian tumit, bawah tumit. Kemudian tangan kanan kita letakkan di atas jari-jari bagian atas khuf gitu. Iya. Jadi ini misalnya sepatu nih. Gini, gini. Tangannya direnggangkan ya. Kemudian berbarengan ditarik gitu, berlawanan arah. Yang bawah dari belakang ke depan, yang atas dari depan ke belakang. Nah, gitu. Itu cara yang disunnahkan, kaifiyah yang disunnahkan. Wallahu a'lam. Itu sebagai tambahan. Cuma tadi minimalnya ya bagian atas itu sudah mencukupi. Baik, jika tidak ada lagi kita cukupkan. Insya Allah pekan depan libur ke kita? Hmm? Kenapa? Di jadwal jalan. Oh sudah Juli. Sudah masuk semester baru ya? Oh iya dah. Iya berarti pekan depan kita mulai sesuai jadwal ya. Jadwalnya insya Allah lebih rapi semester depan. Kita eh, momen liburnya itu ada beberapa ya, tapi jarang. Baik kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan kita kembali ke usul fikih ya. Kita kembali ke usul fikih. Jadi ini memang gonta-ganti ya. Kadang fikih, kadang usul fikih. Usul fikih nanti kita membahas tingkatan idrak ya. Ini materi yang sangat saya sukai ya, tingkatan idrak. Karena bagi saya menata pikiran. Mengajari menata pikiran. Yang banyak orang tidak paham ini dan akhirnya gagal menyikapi banyak hal dengan tepat gitu ya. Baik kita cukupkan. Untuk rekaman pekan lalu belum kita bagikan ya. Nanti insya Allah sekalian berarti dua rekaman sekaligus. Ini saja al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.